warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di rumah Mbak Dewi Mak Gana. Inilah beliau, Masya Allah. Kalau orang-orang di sekitar Pangkal Pinang, Bangka Belitung mungkin sudah cukup mengenal beliau ya. Apalagi tentang profil beliau mungkin banyak bisa kita ketahui dari medsos dan lain sebagainya. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Jadi beliau ini aslinya sebenarnya namanya Dewi Hartati ya? Iya. Dewi Hartati. Nah, langsung saja ya saya tanya-tanya ya. Siap. Jadi kan lebih dikenalnya dengan sebutan Dewi Mak Gana. Nah, dari mana tuh asal muasalnya nama itu? Jadi Dewi Mak Gana. Kalau dulunya kami mengartikan itu Dewi Mak Gaul banyak anak. Tapi pas anak saya 8, saya kan mau nambah lagi anak ke-9. Terus saya pikir Dewi Mak Gana. Mak Gana itu emak 9 anak. G itu saya artikan 9 gitu. Jadi ya Mak Gana. Nama Mak Gana itu ya pertama kan pas buat usaha itu saya pikir kalau usaha yang namanya rada-rada unik itu lebih mudah orang untuk mengingat. Nah, kebetulan karena saya banyak anak jadi pas Dewi Mak Gana. Oh seperti itu jadi ceritanya. Dan yang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi dalam pernikahan itu kan pasti kita mengalami banyak ujian ya setiap pernikahan. Dan saya sempat membaca di salah satu status Facebooknya Mbak Dewi ya, tentang kisah pernikahannya yang penuh dengan ujian ya. Dan saya juga melihat bagaimana kalau dari cerita itu bagaimana Mbak Dewi bisa melalui itu dengan sangat cantik ya, sampai akhirnya bisa bertahan selama 16 tahun ya pernikahan itu. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau dulu kan masih agak muda ya. Ya kalau masih muda sih banyaklah mewek-mewek gitu. Terus kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Sepertinya kalau kita memang berharap dengan manusia memang ya gitu, sering kecewa kan. Tapi kalau kita berharap dengan Allah itu kita nggak akan kecewa. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang kita ambil dari kejadian-kejadian apapun itu, dari kejadian diri kita sendiri ataupun dengar-dengar orang sekitar, ya dibandingin aja gitu. Kalau kita membandingkan ujian kita dengan orang lain, misalnya ya suami orang pengertian, suami kita nggak pengertian, itu kayaknya nyesek ya. Nah, jangan gitu. Paling kita ngelihatnya gini, kita melihat ke bawah, ada orang yang ujiannya itu lebih dan kalau kita mau berbesar hati juga, kalau kita melihat yang di atas ujian orang sedikit, kita mau berbangga, ada yang lebih sedikit lagi, ada yang lebih berat lagi, jadi ya gitu-gitu. Ya tapi kalau saya melihat itu kan sebenarnya ujiannya ini cukup berat sekali ya. Iya, komplit. Kadang orang tidak bisa memaafkan. Ya, kadang maksudnya kebanyakan orang kalau saat diterima ujian seperti itu tidak bisa memaafkan gitu ya. Jadi memilih untuk berpisah misalnya seperti itu. Nah, kenapa Mbak Dewi bisa bertahan gitu? Balik-balik mungkin jodoh ya, terus keimanan juga kali ya. Jadi kalau dulu saya pikir karena saya kan ibu dengan ayah saya kan terpisah kan, jadi saya nggak mau itu terjadi ke anak saya gitu, karena ada luka gitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak saya itu ngerasain hal yang sama dengan saya. Terus saya pikir kalau kita nggak memaafkan pasangan kita atau siapapun, itu artinya yang bermasalah itu hati kita. Karena untuk belajar ikhlas itu memang susah. Ada yang bilang kalau kertas yang udah robek, yang udah emak-emak itu nggak bisa lagi mulus, dia bilang. Enggak, itu masalah hati kita. Belajar ikhlas itu memang susah. Ada yang bilang kalau kertas yang udah robek, yang udah emak-emak itu nggak bisa lagi mulus, dia bilang. Enggak, itu masalah hati kita. Kalau hati kita aja gitu ya ceritanya. Kalau hati kita itu ikhlas, belajar, ya namanya belajar kan, ikhlas, waktu itu bisa berjalan dan kita bisa ikhlas. Kalau kita ikhlas itu rasanya bahagia
Jadi masalahnya itu bukan sama orangnya, orang yang bermasalah, yang suami misalnya ada kesalahan, bukan masalahnya dia, misalnya di kita. Kita kan yang memanage hati kita itu ya kita. Kalau mereka, kita urusan mereka lah. Insya Allah ya, ini kita bisa belajar banyak ya dari kisah hidup ini ya tentang pernikahan ya. Jadi bahwa kita jangan banding-bandingin ya, jangan banding-bandingin suami kita dengan orang lain, karena pasti rasanya nyesek tadi ya. Iya. Karena apa yang sudah Allah jodohkan kepada kita itulah yang terbaik, ya itulah yang pasnya untuk kita. Belum tentu saat suami kita adalah suami yang pengertian itu membahagiakan kita, gitu ya. Padahal mungkin ada sisi-sisi lain yang bisa membahagiakan. Karena setiap manusia itu pasti ada kurang lebihnya, dan kalau benar-benar sempurna itu kayaknya nggak mungkin ada. Nah, kalau yang mencari yang sempurna pasti aku pasti akan cerai nikah lagi Tidak akan dapat juga iya, gitu nggak ya. akan Pasti ya dapat. satu ada kelebihan. Tidak Akan dapat juga Iya, gitu nggak ya. akan Pasti ya dapat. satu ada kelebihan di sisi lain, satunya ya seperti itu. Baik, itu tadi tentang pernikahan. Sekarang saya mau berbicara tentang bisnis ya, tentang bisnis ya. Jadi Magana ini kan terkenal dengan bisnisnya yang luar biasa ya. Mungkin pertama kali bisnis yang dilakukan itu apa? Nah, pertama saya itu jualan online shop. Dulu kan saya nggak ada modal, jadi saya itu inbox misalnya pedagang-pedagang, gimana kalau aku jual barang kamu gitu kan. Dimulai dari gitu, terus aku mulai jualan dari baju, tas, sepatu. Ya itulah kegunaan mulut kan. Makanya kalau orang mau berusaha itu, kalau dia cuma bilang, aku mau usaha ini, cuman ngomong-ngomong aja tapi nggak berusaha ya, sama nggak ada ya. Kita dimulai dulu kalau mau berusaha. Kalau dimulainya pasti dia bilang nggak ada modal. Enggak, kalau namanya mau usaha itu kita cari jalannya. Kalau punya kenalan misalnya yang punya butik, ya kita ngomong gitu misalnya, ini aku boleh nggak bawa dagangan kamu, ya pinjam dulu didagangkan ke lain, kalau laku ya disetorin, ambil keuntungan kan, ya namanya mau berusaha kan. Jadi kalau orang mulai aja dulu gitu ya. kalau orang mau berusaha bilang nggak ada modal, itu kayaknya itu cuma cuap-cuap usaha kan. Jadi kalau orang mulai aja dulu gitu ya. kalau orang mau berusaha bilang nggak ada modal, itu kayaknya itu cuma cuap-cuap, cuma alasan Saja ya, gitu ya. Jadi pasti ada jalan sebenarnya. Iya. Kalau kita mau berusaha atau tidak. Iya. Tapi berarti perlu juga bahwa kita tuh punya teman yang banyak. Iya. Perlu orang percaya branding kita ya, bahwa Iya. orang percaya. Kayak misal tadi teman punya bukti kan belum tentu dia mempercayakan barangnya kepada kita gitu ya. Makanya kita harus gali potensi, bukan hanya kita mengandalkan kenalan kan. Jadi ya dicoba, misalnya kita bisa masak nasi, masak lauk, ya itu kalau kita pikirannya bisnis, semua yang kita kerjakan itu kayaknya bisa jadi loh. Jadi masakan kita misalnya enak, misalnya dibilang sama masakan kamu enak, nah itu pasti kalau ada otak bisnisnya langsung mikir, ini bisa Ada peluang berarti kan ya. peluang kan, langsung dijepret. Sekarang kan zaman sosial media, jadi gunakan, manfaatkan. Jadi ini tips juga ya buat yang baru akan memulai. Jadi pertama mulai aja dulu. Jadi juga jangan sampai hanya pada batas wacana. Iya. Ya. Jadi mulai aja dulu. Modal itu nanti akan mengikuti. Ya. Modal itu kan sebenarnya bukan sekedar uang, ya. Iya. Tapi juga kerja keras kita, gitu kan ya, kemauan kita untuk memulai itu. Oke, kita ke tempat yang lain.